Kita semua tahu akhir dari kisah ini. Seorang anak durhaka yang bersujud membatu karena kutukan sang ibu yang sakit hati. Tapi, pernahkah kalian berpikir, benarkah sosok batu di pantai air manis itu adalah tubuh asli Malin Kundang? Dan tahukah kalian, ada rahasia gelap dan fakta mengejutkan di balik legenda ini yang tidak pernah diceritakan di buku sekolah dasar. Malam ini, kita akan membongkar semuanya. Halo Sobat Pencari Misteri dan penikmat cerita. Selamat datang kembali di channel ini. Legenda Malin Kundang dari Sumatera Barat mungkin adalah cerita rakyat paling populer di Indonesia. Tapi hari ini, kita tidak akan sekadar mendongeng. Kita akan melihat sisi lain, fakta tersembunyi, dan analisis yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat legenda ini selamanya. Sebelum kita mulai mengupas tuntas misteri ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sudah? Mari kita mulai perjalanannya. Mari kita mulai dari hal yang paling nyata. Sesuatu yang menjadi bukti fisik utama dari legenda ini. Bongkahan batu di pantai air manis, Padang. Sejak kita masih duduk di bangku sekolah dasar, buku-buku pelajaran, komik, hingga sinetron di televisi selalu menanamkan satu visual yang sangat kuat di benak kita. Bahwa di pesisir barat Sumatera, terbaring kaku sesosok tubuh manusia yang sedang bersujud memohon ampun, dikelilingi oleh puing-puing kemegahan kapalnya yang hancur lebur dihantam badai. Jutaan wisatawan yang datang berkunjung ke pantai ini setiap tahunnya, meyakini dengan sepenuh hati, bahkan hingga merinding saat menyentuhnya, bahwa apa yang ada di depan mata mereka adalah daging, tulang, dan kayu asli yang dikutuk menjadi batu oleh kekuatan gaib ribuan tahun lalu. Tapi, bersiaplah untuk sebuah fakta yang mungkin akan meruntuhkan imajinasi masa kecil kalian. Fakta mengejutkannya adalah bentuk fisik batu yang sangat mendetail seperti manusia bersujud beserta pecahan kapalnya saat ini, secara teknis adalah sebuah mahakarya seni buatan manusia. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini bukanlah fosil anatomi manusia dari peradaban masa lalu yang membatu. Mari kita mundur sedikit ke belakang dan melihat dari kacamata sains. Secara geologis, tebing dan bebatuan di sepanjang pantai air manis memang terbentuk dari proses pelapukan alami akibat hantaman ombak Samudra Hindia yang tiada henti. Di masa lalu, memang terdapat sebuah bongkahan batu karang alami yang jika dilihat dari sudut tertentu, memiliki siluet abstrak menyerupai orang yang sedang menunduk. Dalam dunia psikologi, fenomena ini disebut sebagai pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk melihat bentuk bermakna seperti wajah atau tubuh manusia pada benda mati yang sebenarnya acak. Masyarakat zaman dahulu yang melihat siluet batu ini dipadukan dengan cerita lisan yang sudah turun-temurun beredar di masyarakat pesisir, mulai mengaitkannya dengan sosok si anak durhaka, Malin Kundang. Namun, siluet alami masa lalu itu sangatlah kasar dan tidak berbentuk jelas. Lalu pertanyaannya, dari mana datangnya detail pahatan punggung, lekukan baju, tali tambang kapal hingga gentong air yang terlihat begitu realistis di masa sekarang? Jawabannya tersembunyi pada dekade 1980-an. Pada masa itu, legenda Malin Kundang mulai kehilangan daya tarik visualnya karena batu alami tersebut perlahan terkikis habis oleh ganasnya abrasi air laut. Menyadari potensi hilangnya ikon budaya dan pariwisata ini, pemerintah daerah Sumatera Barat pada masa itu mengambil langkah yang sangat berani. Mereka menugaskan seniman dan pematung lokal terkemuka, yaitu Dasril Bairas dan Iben Zani Usman, untuk menghidupkan kembali sang legenda. Dengan dedikasi tinggi, kedua seniman ini merekonstruksi bongkahan batu alami yang tersisa. Mereka menggunakan campuran semen dan material buatan untuk mempertegas bentuk tubuh manusia yang bersujud, memahat secara cermat detail tali tambang yang melilit bongkahan kayu, dan membentuk puing kapal. Tujuannya satu, agar cerita moral yang selama ini hanya hidup dalam imajinasi masyarakat bisa memiliki wujud fisik yang abadi. Jadi, batu yang kita lihat sekarang adalah sebuah monumen.
Perpaduan luar biasa antara fenomena alam masa lalu dan sentuhan tangan manusia modern. Menariknya lagi, karena letaknya yang tepat di bibir pantai pesisir barat, karya seni ini terus-menerus dihantam cuaca ekstrim. Kadang ia tenggelam seluruhnya oleh air pasang, kadang terkubur pasir pantai tebal, sehingga pemerintah daerah harus melakukan beberapa kali pemugaran agar wujudnya tidak kembali rata dengan pasir. Mengetahui bahwa batu bersujud itu sebagian besar adalah buatan manusia di tahun 80-an, mungkin membuat sebagian dari kita merasa tertipu. Tapi tunggu dulu, justru fakta inilah yang mengantarkan kita ke misteri yang lebih gelap. Jika bukti fisiknya adalah hasil rekayasa, lalu dari mana asal-muasal cerita kutukan mengerikan ini berawal? Apakah ini murni fiksi untuk menakuti anak-anak, atau diangkat dari sebuah tragedi berdarah yang sengaja ditutupi oleh sejarah? Kita akan bahas kebenarannya di bab selanjutnya. Sekarang, setelah kita mengetahui kebenaran geologis di balik wujud batu malin kundang di pantai air manis, sebuah pertanyaan besar muncul. Jika batunya adalah buatan manusia, lalu dari mana nenek moyang kita mendapatkan ide cerita se-ekstrim ini? Mungkinkah sumpah seorang ibu yang sakit hati benar-benar bisa merobek langit, mendatangkan badai petir dari cuaca yang tadinya cerah, dan mengutuk darah dagingnya sendiri secara instan? Mari kita lepaskan sejenak kacamata mitologi dan pasang kacamata sejarah serta ilmu pengetahuan. Banyak sejarawan, budayawan, dan ahli geologi meyakini bahwa legenda Malin Kundang sebenarnya berakar dari sebuah memori kolektif tentang tragedi maritim massal yang sangat nyata dan berdarah di masa lalu. Coba kita bayangkan geografi Sumatera Barat berabad-abad yang lalu. Pesisir barat Pulau Sumatera berhadapan langsung dengan luasnya Samudera Hindia yang buas. Jalur perairan ini sejak zaman kerajaan kuno sudah menjadi rute perdagangan internasional yang ramai, sekaligus salah satu perairan paling mematikan di dunia. Angin musim yang ekstrim, badai tropis yang datang tiba-tiba tanpa peringatan, hingga ancaman tsunami akibat gempa megatrust yang berpusat di dasar samudra adalah hal yang lumrah terjadi. Kisah ini kemungkinan besar terinspirasi dari peristiwa nyata, kedatangan sebuah kapal saudagar super megah yang berlabuh di perairan dangkal dekat perkampungan nelayan. Pada masa itu, melihat kapal raksasa penuh dengan emas, sutra, dan awak kapal berpakaian mewah adalah tontonan langka yang memukau seluruh penduduk desa. Sangat mungkin pemilik kapal tersebut memang pemuda lokal yang sukses merantau, namun karena gengsi sosial dan status politiknya yang kini setara bangsawan, ia menolak mengakui keluarganya yang miskin di hadapan para pengawalnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bukannya sihir atau kutukan, melainkan hukum alam yang mengambil alih. Saat ketegangan sosial itu terjadi, mungkin tepat setelah si saudagar mengusir paksa seorang wanita tua yang mengaku sebagai ibunya, sebuah anomali cuaca ekstrem melanda pesisir tersebut. Bisa jadi itu adalah squall line, atau badai garis berkecepatan tinggi yang datang tiba-tiba, atau gelombang pasang raksasa akibat aktivitas tektonik. Kapal raksasa yang sedang membuang sauh di perairan dangkal penuh karang itu tidak sempat bermanuver. Di depan mata ratusan penduduk desa, alam mengamuk. Kapal mewah itu terhempas, hancur berkeping-keping menghantam tebing karang pantai air manis. Semua awaknya termasuk sang saudagar sombong, tewas mengenaskan secara instan. Bagi masyarakat tradisional di masa lalu, sains belum bisa menjelaskan fenomena meteorologi atau geologi secara ilmiah. Ketika sebuah bencana alam yang katastrofik terjadi tepat setelah sebuah pelanggaran moral yang berat, seperti anak yang mendurhakai ibunya, pikiran manusia secara otomatis akan menghubungkan kedua peristiwa tersebut. Korelasi diubah menjadi kausalitas. Bencana alam yang murni kebetulan geologis itu diinterpretasikan sebagai murka Tuhan atau kutukan alam semesta. Untuk memproses trauma melihat tragedi mengerikan tersebut dan untuk mengambil makna darinya, para tetua adat pada masa itu mulai menenun fakta kehancuran kapal itu dengan nilai-nilai moral. Tragedi berdarah itu dibungkus menjadi sebuah alegori, sebuah cerita peringatan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Puing-puing karang yang tersisa di pantai dianggap sebagai sisa-sisa dari kesombongan manusia yang tak ada artinya di hadapan kekuatan alam dan doa seorang ibu. Jadi,
Malin Kundang mungkin benar-benar ada. Dia mungkin benar-benar saudagar kaya yang sombong, dan kapalnya benar-benar hancur. Bukan karena kutukan mistis yang mengubah sel tubuhnya menjadi batu, melainkan karena ia berada di waktu dan tempat yang salah ketika alam Samudra Hindia sedang menunjukkan taringnya. Pernahkah kalian menyadari bahwa dalam setiap penceritaan legenda Malin Kundang, ada satu karakter sentral yang perannya selalu dikerdilkan? Ya, dia adalah istri Malin Kundang. Dalam buku-buku cerita bergambar masa kecil kita, ia biasanya hanya digambarkan sebagai wanita cantik yang menutup hidungnya karena jijik melihat Manderubayah, ibu Malin yang berpakaian compang-camping. Ia seringkali hanya menjadi figuran pelengkap penderita. Tapi mari kita bedah lebih dalam. Jika kita melihat dari kacamata sejarah sosial budaya maritim Nusantara di masa lalu, sang istri sebenarnya adalah kunci utama, katalisator dari seluruh tragedi memilukan ini. Siapa dia sebenarnya? Istri Malin bukanlah wanita sembarangan. Berbagai literatur lisan mengisyaratkan bahwa ia adalah putri dari seorang saudagar kaya raya, seorang penguasa laut, atau bahkan keturunan bangsawan dari negeri seberang. Di masa lalu, struktur kelas sosial sangatlah kaku dan tak kenal ampun. Pernikahan beda kasta adalah sebuah kemustahilan yang tabu. Lalu bagaimana mungkin seorang pemuda miskin dari pesisir pantai Air Manis bisa menikahi putri seorang penguasa laut? Jawabannya hanya satu, kebohongan besar yang sistematis. Untuk bisa diterima di kalangan elit dan meminang sang putri, Malin Kundang tidak hanya bermodalkan kerja keras, tapi ia harus memalsukan identitasnya. Ia kemungkinan besar membangun sebuah persona palsu, mengaku sebagai anak bangsawan dari negeri jauh yang keluarganya telah tiada, atau saudagar mandiri yang tak punya ikatan masa lalu yang memalukan. Sekarang, mari kita letakkan diri kita di posisi Malin Kundang pada hari naas tersebut. Bayangkan tekanan psikologis yang ia rasakan. Kapal kebanggaannya terpaksa berlabuh di kampung halamannya sendiri untuk berlindung atau mengisi perbekalan. Di atas geladak itu, ia berdiri berdampingan dengan istrinya yang angkuh, dikelilingi oleh ratusan awak kapal dan pengawal bersenjata yang tunduk padanya. Tiba-tiba dari kejauhan, seorang wanita tua renta, berbalut kain lusuh berlari terseok-seok menembus kerumunan. Wanita itu memanggil namanya, menangis dan mencoba memeluk kakinya. Di detik yang mencekam itu, sang istri menoleh ke arah Malin. Dengan tatapan merendahkan, ia mungkin melontarkan kalimat yang menjadi pedang bermata dua. "Kanda, inikah ibumu? Bukankah kau bilang kau berasal dari keluarga terhormat?" Di titik inilah, Malin Kundang tidak hanya dihadapkan pada rasa malu, ia dihadapkan pada teror dan ancaman kematian. Jika ia mengangguk dan mengakui Manderubayah sebagai ibunya, seluruh kerajaan kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun akan runtuh dalam hitungan detik. Di zaman itu, menipu seorang bangsawan tinggi atau penguasa laut adalah kejahatan besar. Hukumannya bukan sekedar diceraikan, Malin bisa dilucuti seluruh hartanya, dibuang ke laut, atau bahkan dipenggal di tempat karena dianggap melecehkan martabat keluarga istrinya. Ketakutan yang amat sangat, insting bertahan hidup yang liar dan kepanikan yang membutakan logika mengambil alih pikiran Malin. Ia terjebak dalam buah simalakama yang paling mematikan. Demi menyelamatkan nyawa, harta dan tahtanya di hadapan sang istri yang menuntut penjelasan, Malin mengambil keputusan paling kejam dalam hidupnya. Ia menendang wanita tua yang telah melahirkannya, memaki darah dagingnya sendiri, demi meyakinkan istrinya bahwa wanita itu hanyalah pengemis gila yang berhalusinasi. Jadi, penolakan Malin Kundang bukanlah wujud kesombongan anak muda yang mabuk harta. Itu adalah tindakan putus asa dari seorang pria pengecut yang tersudut oleh kebohongannya sendiri. Sang istri dengan status sosial dan ekspektasinya yang tinggi adalah algojo tak kasat mata yang memaksa Malin Kundang menarik pelatuk kehancurannya sendiri. Setelah kita membedah misteri geologis dan teror psikologis di atas geladak kapal, kini saatnya kita melihat legenda Malin Kundang dari kacamata yang jauh lebih besar, antropologi dan budaya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa dari ribuan cerita rakyat di Indonesia, kisah tentang anak durhaka dari Sumatera Barat ini bisa menjadi yang paling melegenda, paling menakutkan, dan paling tertanam di alam bawah sadar kita? Jawabannya bukanlah kebetulan. Kisah Malin Kundang sebenarnya adalah sebuah mahakarya social engineering atau rekayasa sosial tingkat tinggi
yang sengaja diciptakan oleh para leluhur dan tetua adat Minangkabau di masa lampau. Mari kita pahami akar budayanya. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan harta pusaka diturunkan melalui pihak perempuan. Dalam struktur sosial masa lalu, seorang pemuda Minang yang baru beranjak dewasa tidak memiliki kekuasaan atas harta keluarga atau rumah gadang. Untuk membuktikan kedewasaannya, mengumpulkan modal hidup dan mengangkat derajat keluarganya, ia diwajibkan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Tradisi sakral ini kita kenal dengan sebutan merantau. Namun tradisi merantau ini membawa sebuah ancaman demografis yang sangat fatal. Bayangkan, jika semua pemuda terkuat, terpintar, dan paling ambisius pergi meninggalkan desa menuju tanah seberang yang menjanjikan kemewahan, apa yang akan terjadi pada desa halaman mereka? Siapa yang akan membangun desa? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika para pemuda sukses ini terlena oleh gemerlapnya harta, tahta, dan wanita di negeri orang, lalu memutuskan untuk tidak pernah kembali? Jika hal itu terjadi secara massal, desa-desa akan mati. Para ibu dan saudara perempuan yang ditinggalkan akan hidup dalam kemiskinan selamanya. Para tetua adat menyadari ancaman eksistensial ini. Mereka tahu bahwa ikatan fisik bisa putus, jarak bisa memisahkan, dan uang bisa membutakan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sebuah jangkar psikologis yang sangat kuat, yang bisa mengikat hati setiap perantau kemanapun kaki mereka melangkah. Jangkar psikologis itulah yang berwujud legenda Malin Kundang. Kisah ini diciptakan sebagai undang-undang tak tertulis yang sangat keras, sebuah doktrin moral yang ditanamkan ke dalam otak setiap anak laki-laki sejak mereka masih balita. Pesannya disampaikan dalam bentuk metafora yang ekstrim. Sehebat apapun gelar yang kau raih di negeri orang, sebanyak apapun kapal dan emas yang kau bawa pulang, jika kau memutus tali silaturahmi, lupa pada kampung halaman dan durhaka kepada ibumu, simbol dari bundo kanduang atau tanah kelahiran, maka kau kehilangan kemanusiaanmu. Hukuman menjadi batu bukanlah sihir harfiah. Menjadi batu adalah simbolisme dari kematian sosial yang paling hina. Sebuah batu itu dingin, keras, tidak memiliki perasaan, tidak berguna bagi sekitarnya, dan hanya bisa diam dihantam ombak penderitaan. Diusir dari adat dan tidak diakui oleh ibu adalah kutukan terberat bagi seorang perantau Minang. Rekayasa sosial ini terbukti sangat brilian dan sukses besar melintas zaman. Hingga detik ini, kita bisa melihat buktinya. Para perantau Minang dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling rajin mengirimkan uang ke kampung halaman, membangun masjid atau jalan di desa mereka, dan tradisi pulang basamo atau mudik bersama selalu menjadi momen yang sangat masif setiap tahunnya. Legenda Malin Kundang berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna. Kisah ini memastikan bahwa sejauh apapun burung terbang, ia akan selalu mengingat sarang tempat ia menetas. Kini, kita tiba di babak paling emosional dan paling menggetarkan jiwa dari seluruh legenda ini. Detik-detik di mana seorang manusia berubah menjadi sebongkah batu karang. Selama ini, banyak dari kita yang mungkin salah paham atau mengartikan adegan ini terlalu literal. Kita sering membayangkan Mandarubayah layaknya seorang penyihir atau dukun sakti yang merapal mantra kutukan dengan penuh dendam untuk menghancurkan anaknya sendiri. Tapi, mari kita selami kedalaman psikologis dari seorang ibu. Apakah ada seorang ibu normal di dunia ini yang dengan tulus hati ingin melihat darah dagingnya sendiri, anak yang ia kandung selama 9 bulan, yang ia susui dengan air matanya, yang ia besarkan dengan mengorbankan nyawanya, berubah menjadi sebongkah batu yang mati? Tentu saja tidak. Jika kita menelaah versi-versi cerita lisan yang lebih kuno dan otentik dari tanah Minang, Mandarubayah tidak pernah secara eksplisit berniat mengutuk anaknya menjadi batu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di pantai malam itu? Yang terucap dari bibir bergetar Mandarubayah bukanlah sebuah sihir, melainkan sebuah doa keputusasaan yang melampaui batas logika manusia. Itu adalah jeritan agung dari sebuah hati yang hancur berkeping-keping hingga tak bersisa. Ia telah memberikan segalanya, dan sebagai balasannya,
Ia tidak hanya tidak diakui, tapi ditendang, dihina dan dibuang bagai debu oleh nyawa yang dulu ia ciptakan. Dalam keputusasaan yang absolut, Mandarubaya tidak lagi berbicara kepada Malin Kundang. Ia menyerah. Ia berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Ia menyerahkan seluruh rasa sakitnya kepada alam semesta. Ia memohon keadilan yang paling hakiki kepada Tuhan yang menguasai langit dan laut. Dan di titik itulah, hukum keseimbangan alam semesta atau keadilan kosmik mengambil alih. Ketika tatanan alam yang paling suci dilanggar, ketika seorang anak menolak rahim tempat ia berasal, alam semesta tidak bisa tinggal diam. Langit menangis dalam bentuk badai topan yang mengerikan, seolah mewakili air mata sang ibu. Laut mengamuk merespons rasa sakitnya, dan bumi berguncang menolak kaki anak yang durhaka itu berpijak. Lalu, sebuah pertanyaan filosofis muncul. Mengapa harus menjadi batu? Mengapa tidak menjadi abu? Atau tenggelam begitu saja ke dasar samudra? Disinilah letak hiasan paling brilian dan menyayat hati dari legenda ini. Transformasi Malin Kundang menjadi batu bukanlah sebuah hukuman fisik semata, melainkan wujud nyata dari kondisi jiwanya yang sebenarnya. Sebelum petir menyambar, sebelum ombak menggulung kapalnya hingga hancur berkeping-keping, hati Malin sebenarnya sudah lebih dulu membatu. Ketika ia memilih harta dan tahta di atas ibunya, ketika matanya menatap dingin dan kakinya menendang tubuh renta yang melahirkannya demi menjaga gengsi di depan sang istri, di detik itulah Malin kehilangan kemanusiaannya. Hatinya telah mati, beku, keras dan tak lagi memiliki empati. Hatinya persis seperti sebongkah batu karang. Jadi, alam semesta tidak menciptakan kutukan baru. Alam semesta hanya menyelaraskan wujud fisik Malin agar sama dengan wujud jiwanya. Karena hatinya telah menjelma menjadi batu yang dingin, maka semesta mengembalikan fisiknya ke bentuk aslinya, sebuah benda mati yang tak punya arti, yang dikutuk untuk terus-menerus dihantam ombak penyesalan sepanjang masa, tanpa pernah bisa menangis, tanpa pernah bisa meminta maaf. Batu Malin adalah monumen abadi tentang sebuah jiwa yang mati sebelum raganya. Sobat, terlepas dari mana mitos buatan seniman, mana fakta sejarah tragedi laut, atau mana yang sekadar rekayasa budaya masa lalu, legenda Malin Kundang membawa beban kebenaran universal yang tidak akan pernah bisa dibantah oleh zaman manapun. Pesan moralnya menembus ruang dan waktu. Harta sebesar gunung, tahta setinggi langit, dan gengsi seluas samudra tidak akan pernah bisa membeli ridho seorang ibu. Surga ada di telapak kaki ibu, doa seorang ibu mampu menembus langit ketujuh, dan air matanya adalah sesuatu yang tidak boleh kita biarkan jatuh karena keegoisan kita. Jangan sampai ambisi dan kesuksesan duniawi membuat hati kita membatu terhadap orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat sejak kita bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita membongkar rahasia legenda Malin Kundang malam ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah penjelasan fakta dan filosofi tadi mengubah cara pandang kalian terhadap kisah ini? Coba tuliskan pendapat atau mungkin cerita legenda dari daerah kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai analisis mendalam seperti ini, share video ini ke grup keluarga atau teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe agar kita bisa terus mengungkap fakta mengejutkan dari cerita lainnya. Saya, nama Anda atau channel Anda, pamit undur diri. Tetaplah penasaran, sayangi ibu kalian selagi masih ada waktu, dan sampai jumpa di video berikutnya.